Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya. Kita hari ini akan belajar kembali dengan Bapak di hari yang sangat istimewa sekali. Karena hari ini akan banyak pelajaran yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Dan sebelumnya kita harus bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa. Nah, doa di sini akan dipimpin oleh Dek Samsia. Silakan pimpin doa. Ya Pak Guru. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan dapat dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat di hari kemudian. Dan selanjutnya sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak ingin istilahnya menyampaikan bahwa kita hari ini akan belajar matematika. Nah, belajar matematika ini itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Tapi belajar matematika itu akan menjadi menyenangkan, akan menjadi seru apabila kita melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ya, sebelumnya Bapak ingin tayangkan dulu ya. Sudah ada anak-anak? Mulai Pak. Belum Belum kelihatan Pak. Sudah ada? Di tempat saya gelap Pak. Gelap Pak. Gelap Pak. Begitu? Tapi Ya, sini Pak. sudah ada. Sudah tampil? Belum Pak. Belum Pak. Oh gitu. Bentar ya. Ya Pak. Ya. Nah, sudah ada belum? Sudah Pak. Sudah? Ya, alhamdulillah kita hari ini pelajaran matematika yang kali ini adalah pelajaran operasi hitung pecahan. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang operasi hitung pecahan, tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dan hari ini kita akan mempelajari operasi hitung pecahan tentang perkalian pecahan. Dan selanjutnya melalui pembelajaran hari ini kita akan memahami pelajaran, yaitu yang pertama, anak-anakku sekalian semuanya harus bisa menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal, dan harus bisa menelaah operasi hitung perkalian pecahan, juga harus bisa menganalisis operasi hitung perkalian pecahan. Dan nanti anak-anakku sekalian, nanti kita akan merancang pembuatan puzzle perkalian
pecahan. Juga kita bisa membuktikan perkalian pecahan melalui puzzle pecahan. Kemudian nanti kita bisa menciptakan puzzle pecahan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian pecahan. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran ini, Bapak ingin tanya dulu, hari ini yang tidak hadir siapa ya? Mas Rahmat, Pak. Mas Rahmat, kenapa Mas Rahmat? Sakit perut katanya, Mas Pak. Rahmat sakit perut, jadi cuma satu orang ya Mas Rahmat yang tidak hadir. Iya, Pak. Ya, baiklah. Meskipun Mas Rahmat tidak hadir, tapi mudah-mudahan kita tetap melaksanakan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Baik, lanjut. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, siswa dapat menelaah perkalian pecahan dengan percaya diri. Jadi harus bisa menelaah perkalian pecahan dengan percaya diri. Yang kedua, melalui media pembelajaran yang nanti Bapak akan sampaikan, kalian dapat menganalisis materi perkalian pecahan. Dan nanti akan ada diskusi kelompok, kalian dapat merancang pembuatan puzzle pecahan. Terus selanjutnya, melalui diskusi kelompok, kalian dapat membuktikan perkalian pecahan dengan puzzle pecahan. Nah, dengan menciptakan puzzle pecahan, kalian dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang perkalian pecahan dengan percaya diri. Nah, selanjutnya kita akan memulai pelajaran ini. Yang pertama, perhatikan gambar di samping. Nah, kira-kira gambar di samping ini ada gambar apa? Coba ada gambar apa? Ada gambar apa di sini? Belum kelihatan, Pak. Tidak kelihatan. Oh, ini Ada? Oh, ini baru muncul. Ah, di sini ada apa? Ada bunda lagi masak. Oh, bunda lagi masak. Nah, itu namanya bunda. Itu yang anak kecilnya namanya Siti dan bundanya. Nah, gitu ya. Beliau sedang melakukan memasak. Memasak apa kira-kira? Telur, Pak. Ah, coba lihat, perhatikan Kembang baik-baik, goyang. amati baik-baik. Bang goyang. Nah, Kembang goyang ya, betul. Pak. Itu sedang memasak kembang goyang. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Siti? Membantu ya, Pak. Bantu Mencicipi. Membantu memasak ibu. Menyemangati bunda. Membuat kembang goyang. goyang. Nah, terus di sana ada kotak. Di sini ada tabel. Ada dalam tabel itu ada bilangan-bilangan nggak pada tabelnya? Terlihat nggak bilangan-bilangan pada tabelnya? Belum, Pak. Tidak Oh. terlihat, Pak. Lihat, Pak. Nah, di sini ada bilangan pada tabel. Terlihat? Lihat, Pak. Nah, di sini ada tabel. Kemudian ada teks bacaan. Coba, kira-kira teks bacaannya itu menceritakan tentang apa? Cara membuat kue kembang goyang. Nah, di sini teks ini menceritakan bahwa biasanya pada menjelang Lebaran, tradisi menyenangkan bagi Siti adalah membuat kue di rumah. Nah, kue yang dibuat contohnya kembang goyang. Perhatikan dan amati bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue kembang goyang. Siti memiliki tepung 1 kg dan kelapa 2 butir. Nah, berapa adonan yang dapat Siti buat? Nah, Siti membuat 5 kali adonan. Nah, berapa sendok makan wijen dan garam dalam yang Siti butuhkan? Coba lihat di sana. Nah, kemudian pada pelajaran berikutnya kita akan mempelajari
operasi perkalian dan pembagian pecahan. Nah, di sini kembang goyang ini menyimbolkan bahwa ada satu teori matematika yang berada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam gambar kembang goyang itu. Coba lihat bentuknya kembang goyang itu seperti apa. Seperti kembang bunga, Pak. Jadi seperti bunga ada bagian-bagiannya. Jadi ada bagian-bagiannya. Jadi kembang goyang ini bunga yang ada bagian-bagiannya dan itu menggambarkan salah satu materi matematika yang berkaitan dengan pecahan. Karena kalau dibelah satu-satu, satu garis ini di sini akan menjadi terpecah-pecah. Ya, jadi ini kita akan mempelajari tentang materi pecahan. Nah, di sini ya. Coba kita lihat materi pecahannya. Nah, adapun konsep perkalian pecahan, di sini coba lihat gambar di sampingnya. Ini ada gambar apa namanya? Kotak, gambar Pak. Kotak. Nah, di sini kotaknya berwarna berbeda-beda ya. Ada warna hijau dan warna merah jambu. Nah, di sini warna merah jambu itu merupakan 2/3. Ya. Coba lihat, luas daerah yang diberi warna merah muda adalah hasil perkalian dari 2 pecahan. Nah, ini 2/3. Sedangkan luas daerah yang diberi warna merah muda, nah ini hasilnya jadi 8/15. Dari mana 8/15? Ini coba lihat, hitung warna merahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah hasil perkalian dari sebuah pecahan. Nah, di sini ini yang warna merah itu hasilnya menjadi pembilang, sedangkan yang warna hijau ini dan keseluruhan itu menjadi penyebut. Nah, di sini sudah jelas bahwa ini 8/15 ini merupakan hasil perkalian dari 2/3 dikalikan 4/5. Jadi pecahan biasanya, perkalian pecahan biasanya dapat ditulis dengan A per B kali C per D sama dengan A kali C, B kali D. Karena perkalian pecahan ini konsepnya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Oke, baiklah. Coba lihat. Selanjutnya, kita akan belajar perkalian pecahan. Nah, di sini ada sebuah gambar, tapi sebelumnya kita buat kelompok dulu. Kelompoknya kita buat 4 kelompok ya. Iya, Pak. Kita buat 4 kelompok. Kelompok 1 Bapak tunjuk ya. Kelompok 1 Tika, Atik, dan Eko. Yang kelompok 2 Rahmat, Dwi, dan Hilda. Yang ketiga Nopi, Lulu, dan Ning. Yang keempat Nur Samsiah dan Anjani. Selanjutnya coba lihat. Kita akan menentukan hasil kali dari berapa ini? Terlihat nggak? 3. 1/3, Pak. 1/3 dikali 1/6, Pak. 1/2. 1/6. Ini 1/2. 1/2. Oh iya. Ya, ini menentukan hasil kali 1/3 dikali 1/2 berapa ya? Terus di sini ada perkalian pecahan 1/3. Nah, diwakili bagian yang diarsir di sini.
ini 1 dibagi 3 bagian. Kemudian jika dibagi 3 bagian, maka akan terpisah menjadi 3 kotak seperti ini. Nah, jika diambil 1, maka ini adalah 1/3. Jadi 1 bagian dari 3 kotak ini. Jadi 1 bagian dari 3 keseluruhan. Nah, dikalikan 1/2 berarti bagian pecahan yang 1/3 dibagi 2 bagian. Nah, jadi yang 1/3 ini dibagi 2 bagian, dibagi 2. Nah, dibagi 2. Nah, bagian yang diarsir, nah di sini ada bagian yang diarsir adalah di sini 1/6. Kenapa 1/6? Karena yang tadi 1/3 3 kotak dipisah-pisah, kemudian 1 bagian dibagi menjadi 2, dan kemudian yang 2 ini dikalikan dengan 3, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kotak. Kemudian ini diambil 1 yang diarsir sebagai hasil kali dari 1 dikali 1. Nah, yang ini yang keseluruhannya, yang 6 kotak ini sebagai hasil kali 2 dan 3. Nah, jadi 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1 kali 1 per 2 kali 3. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, selanjutnya di sini ada perkalian 2 pecahan. Jadi perkalian pecahan itu ada macam-macamnya. Yang pertama ada perkalian 2 pecahan biasa. Nah, contohnya seperti ini. 2/5 dikali 3/4 sama dengan berapa? Nah, ini ada contoh penyelesaiannya. 2/5 jika tadi mengikuti contoh yang tadi, itu akan menjadi seperti ini. 2/5 dikali 3/4 sama dengan 2 dikali 3, 6. Nah, 5 dikali 4, 20. Jadi 6/20 karena pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 6/20 kita bisa sederhanakan menjadi 3/10. Dari mana 3/10? Karena ini 6 bisa dibagi 2 dan 20 bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, nanti ya. Terus yang selanjutnya. Selanjutnya barusan perkalian 2 pecahan biasa. Nah, sekalian ada perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, contohnya 1 2/5 dikali 4 dan 3 dikali 1/4/7 dan penyelesaiannya seperti ini. Nah, 1 2/5 dikali 4 sama dengan 7/5. Dari mana 7/5? 1 dikali 5 ditambah 2 jadi 7. Nah, kalau 5 penyebutnya tetap dikalikan dengan 4 bilangan asli biasa. Jadi 7 dikali 4/5. Jadi 28/5 sama dengan 3/5. Nah, yang kedua pun sama caranya seperti ini sehingga menghasilkan 4/5/7. Selanjutnya ada perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli contohnya seperti 6 dikali 3/4. Nah, hasilnya 6 dikali 3/4 sama dengan 6 kali 3 dibagi 4. 6 kali 3, 18. 4-nya tetap, jadi 18/4. Kalau disederhanakan, dibagikan jadi 4, 2/4. Disederhanakan lagi menjadi 4, 1/2. Terus selanjutnya, di sini ada penyelesaian pecahan biasa dengan bilangan asli. Yang tadi ya, yang barusan. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan
mengerjakan beberapa latihan dengan melalui LKPD. Apa itu LKPD? LKPD Lembar. adalah lembar kerja peserta didik. Selanjutnya silahkan kerjakan LKPD. Nah, sebentar ya. Kita tampilkan dulu LKPD. Tapi sebelum kita melanjutkan dengan LKPD, nanti ada cara lain. Bapak akan menyelesaikan, memberitahu cara lain dalam mengerjakan soal matematika ini. Nah, biar lebih menarik. Nah, sebelumnya LKPD-nya sudah Bapak bagikan ya. Iya, Pak. Nah, ini LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya beserta contohnya. Nanti ini bisa dikerjakan bersama-sama. Tapi sekarang kita akan mengerjakan yang kelompok dulu, karena yang atas itu LKPD untuk sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan yang kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang tadi. Tapi Bapak akan memberi contoh dulu supaya lebih mudah. Ada salah satu aplikasi nih, ada salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perkalian pecahan. Nah, di sini. Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Nah, ini ada cara baru melalui aplikasi digital dalam mengerjakan perkalian pecahan. Tadi soal yang dicontoh itu berapa ya? Ada yang masih ingat? Lupa, Pak. 1/2. Kalau nggak salah 1/2. Ya. 1/2 dikali 1/3. Nah, 1/3 berarti yang 1/2 kita masukkan ke rumus yang 1, dan 1/3 kita masukkan ke rumus yang kedua. Nah, ini sudah ada bagian 1/2 yang biru. 1/2, ini yang merah, 1/3. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita klik yang namanya Go di sini ya. Go, kita klik. Nah, kemudian bersatu. Nah, bersatu. Tadi hasilnya berapa? Hasilnya tadi yang dicontohkan berapa? 1/6. Nah, ini hasilnya 1/6. Nah, ini warna yang berbeda, ini merupakan hasil dari perkalian 1/2 dan 1/3. Nah, ini satu warna berbeda, 6. Nah, dari 1, terus kemudian yang jadi penyebutnya adalah 6 kotak keseluruhan. Bagaimana anak-anakku, sudah paham? Paham, Pak. Nah, Paham, Guru. iya, terima kasih kalau sudah paham. Nah, tapi ada satu lagi. Kalau satu lagi ini kelihatan nggak? Belum, Pak. Oh iya, udah. Ini kelihatan nggak? Iya, Pak. Ini, nah, kalau yang tadi itu dapat digunakan untuk menghitung pecahan biasa. Nah, ada lagi cara lain.
yang dapat digunakan untuk menghitung pecahan campuran. Nah, di sini ada namanya CAS. Kelihatan ada CAS? Kelihatan, Pak. Ada CAS. Nah, kita klik CAS di sini. Nah, cara memasukkannya adalah kita masukkan di sini angka-angka pecahan-pecahan campuran yang akan kita hitung di sini. Nah, misalkan di sini ada pecahan campuran 1/4 di LKPD tadi ada ya. Di LKPD 1/4 dikali 2/1/6. Tapi untuk memasukkannya kita harus mengubah dulu pecahan 1/4 ini ke pecahan biasa. 1/4 ini adalah 1 dikali 4 berapa? 4. Jadi 5/4 dikali. Nah, kalau di sini perkaliannya menggunakan tanda bintang. Nah, dikalikan 2/1/6. Kalau diubah ke pecahan biasa berapa? 7/6, Pak. Jadi 7/6. Nah, coba bagaimana caranya? Tinggal enter. Nah, hasilnya adalah 35 per berapa? 24. 35 per 24. Bisa disederhanakan ke pecahan sederhana? Bisa, Mbak, Pak. link mesti kayak Berapa? Coba. Coba berapa kalau diubah ke pecahan biasa? Tidak bisa, Pak. Bisa. 2, 1. 1. 6-nya salah. Berapa? 13/6. Oh, 13. Harusnya. 13/6. 2 kali 6. Oh iya, berarti tadi siapa yang salah? Tadi siapa yang Saya, salah Pak. menyebutkan? Oh, gitu. Iya, berarti jadi di sini jadi 13/6. Jadi hasilnya adalah 65/24. 24. Bisa disederhanakan tidak? Bisa. Bisa. Coba jadi berapa? 2. 65/24 bisa disederhanakan menjadi 2. 7 sisanya 17/24. Nah, ini caranya jika memakai aplikasi yang dari teknologi GeoGebra. Kira-kira sudah paham menggunakannya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah paham, silahkan kerjakan LKPD-nya dan nanti dipresentasikan ya. Baik, Pak. Nah, coba nanti kerjakan LKPD ini selama 5 menit. Nah, tadi sudah kita bagi kelompok. Nah, ini sudah kelihatan soalnya? Sudah. Nah, coba lihat. Ya. Coba silahkan kerjakan. Boleh menggunakan aplikasi GeoGebra tadi. Nanti anak-anakku sekalian harus bisa menyelesaikan soal ini dengan aplikasi GeoGebra.
Sudah selesai? Sudah Pak Hamdan. Sudah. Coba tadi kan. Saya nomor 1 ya Pak. Ya. Nah, di sini bisa membuktikan dengan aplikasi GeoGebra. Nah, tadi. Nah, di sini akan hasilnya itu akan membentuk suatu kata. Nah, coba lihat nanti apakah sama jawabannya dengan yang ada di bawah seperti ini. Coba. Bisa nggak kalau presentasi pakai GeoGebra langsung di sana? Bisa, Tidak Pak. Ya. bisa Pak. Ya, yang bisa. Ini sudah dicatat soalnya? Sudah Pak. Ya, karena tadi sudah dibagikan. Berarti ini di stop dulu ya. Pak. Coba, siapa yang mau presentasi duluan? Lagi nyoba, Pak. Tuh. Pak, mau tanya di GeoGebra tadi pernya pakai apa, Pak? Pakai garis miring. Garis miring. Pak, mau coba nomor 1, Pak. Boleh. Share screen ya, Pak. Iya, boleh. Silahkan ke depan. Ini Pak, hasilnya nomor 1, Pak. 5/6 kali 1/5. Iya, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5/30. 5/30 bisa disederhanakan? Bisa. Jadi berapa? 1/6. Jadi 1/6. Berarti huruf apa yang ada di LK-nya, di LKPD-nya? Dulu Pak, buka lagi ya Pak. Ini boleh di-stop. Ya. Ya? Huruf K. Huruf K Pak. Huruf K. Huruf apa? Huruf K. K. Oke, pinter. Ya. Ih, hebat. Anak Bapak ternyata cepat mengerti ya. Terus yang kedua, nomor 2, siapa yang mau?
Kelompok siapa? Pak, ada jawabannya, tapi nggak bisa share screen, Pak, laptopnya rusak. Berapa? Jawabannya berapa? 5/7 dikali 1/4 sama dengan 5/28. Iya, jadi huruf apa yang ada di LKPD-nya? Huruf R. Oke, bagus. Betul. Selanjutnya nomor 3. Ikutin aja ya Pak ya. Ya, Nomor 3, 3/5 dikali 1/7 sama dengan 3/35. Tidak bisa disederhanakan lagi, adanya di huruf di E. huruf E. Jadi nomor 3 hurufnya Huruf E. Nomor 4, coba siapa nomor 4? Pak, Iya. mau Ya, sebutin boleh. aja ya Pak. Iya. Nomor 4 itu 5/8 dikali 1/6. Ya. Hasilnya 5/48. Jadi hurufnya yang Hurufnya A. hurufnya A, hebat. Jadi krea. Ah, udah bisa ditebak nih kayaknya. Nah, kalau yang terakhir yang nomor 7. 7/9 kali 3/5, jawabannya 21/45, Pak. Hebat. Di huruf apa itu? T. T, pinter. Yang 6? Saya, Pak. Ya. 4/7 kali 2/5 ketemunya 8/35. Itu hurufnya I, Pak. Iya. Jadi I. Yang terakhir? Yang terakhir saya, Pak. Ya. Ya, 8/9 kali 7/8 itu hasilnya 56/72. Kalau diringkas menjadi 7/9. Berarti Iya, hurufnya betul. F. Betul Ya. sekali. Jadi secara keseluruhan dari soal ini akan membentuk kata apa? Kreatif. Hebat anak-anakku sekalian. Ternyata sudah pandai menghitung perkalian pecahan. Nah, satu lagi ya. Satu lagi. Ini ada soal evaluasi ya. Ini ada soal evaluasi dan dikerjakan dalam waktu 2 menit. Nah, tadi lupa ya bahwa di perkalian pecahan ada yang bentuknya seperti soal cerita. Nah, tadi seperti yang sudah diceritakan pada gambar tadi membuat kembang goyang. Nah, di sini sudah kelihatan soalnya? Sudah, Pak. Sudah. Coba ini ada latihan, bisa dikerjakan. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum, Pak.
Nomor 1 ya, Pak. Iya, nomor 1. Panjang banget, Pak. Tiga belas 1/3. Benar nggak tuh, Pak? Pak, kelompok saya udah, Iya, Pak. boleh. Jadi nomor berapa? Nomor 1, Iya, boleh. 2, 26/27. Coba sama nggak dengan yang Sama. sama Kan? betul. Hebat. Hebat. Betul, hebat. Iya. Pinter. Kelompok itu ya, kelompok Anjani dan Jani kawan-kawan, ya, dan Pak. kawan-kawan. Kemudian nomor 2, ada yang sudah selesai? Kelompoknya Eko, Pak. Ya, Kelompoknya Mbak Eko. Nomor 2 ya, Pak. ya. Hasilnya 1/35, Pak. Oke, coba lihat, cek benar nggak? Ih, sama betul. Oke, pinter, hebat. Yeay, selamat ya untuk kelompok Eko. Terus yang ketiga, soal ketiga, ada yang bisa? Udah, Pak. Kelompoknya Ati, Pak. Ya, kelompoknya Ati. Jawabannya nomor 3, 12 1/2. Coba lihat. Benar nggak di sini? Betul. Yeay, selamat. Terus yang ketiga, yang keempat. Saya, Pak, udah. Ya, Hasilnya 60.000, Pak. hasilnya 60.000. Dari mana 60.000 itu? Coba dijelaskan. 100.000 dikurangi 40.000, Pak. Jadinya 60.000. Iya. Coba lihat, dicek di sini. Betul nggak? Yeay, sama. Alhamdulillah ya. Untuk pelajaran hari ini telah selesai. Tapi sebelumnya, di pertemuan berikutnya, kita akan membuat satu media pembelajaran yang bernama puzzle pecahan. Nah, bentuknya seperti ini. Ini namanya puzzle pecahan. Dan nanti apa yang harus dibawa? Yang harus dibawa itu ada di lembar LKPD kalian. Nanti di lembar LKPD kalian ada apa saja yang harus dibawa. Nah, ada di sini ya, yang harus dibawa di LKPD untuk membuat puzzle pecahan. Nah, di sini ini ada lembar kerja proyek untuk membuat puzzle pecahan, di mana besok di pertemuan selanjutnya ada yang harus membawa, tiap kelompok membawa kardus bekas, styrofoam, karton warna, kertas warna, spidol, double tip atau lem, gunting, dan pisau. Nah, kemudian nanti akan membuat puzzle pecahan seperti ini. Kira-kira paham anak-anakku sekalian? Ya, paham. Jangan lupa peralatan dan barang-barangnya besok dibawa untuk kita membuat puzzle
pecahan. Iya, Pak. Nah, kemudian pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini, tapi sebelumnya Bapak akan bertanya dulu bagaimana kesan dan pesan untuk pelajaran hari ini. Coba ada yang bisa menjawab? Pak, jadi bisa coba GeoGebra. Iya, terus kemudian siapa lagi yang mau mencoba memberikan kesan? Senang, Pak, bisa ngitung pecahan. Iya, terima kasih. Ada lagi? Siapa lagi? Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas kesan-kesannya. Semoga pembelajaran Bapak lebih menyenangkan lagi di hari besok. Karena besok kita akan praktek membuat puzzle pecahan. Jadi jangan lupa sekali lagi membawa perlengkapan tadi yang sudah disebutkan. Dan sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kali ini untuk pulang dipimpin oleh Ati. Coba. Ya, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sampai sini dulu pembelajaran kita. Selamat istirahat dan pulangnya hati-hati ya. Pak, terima kasih Pak. Bapak juga hati-hati di jalan. Iya.